Mhm.
Hmm. Hmm. Apa? Pakai ini kenapa sih? Kuliah tuh udah pakai itu. Bisa Udah mulai dulu. belum? Belum bisa nunggu. Belum mulai ya, makan aja dulu. Makan dulu kan? Udah bisa nunggu nih. Bisa. Bisa tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Share screen saya sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Hari ini kita lanjut dengan smart economy ya. Sebenarnya kalau kemarin kita lihat dalam model kota cerdas atau framework kota cerdas kan salah satunya adalah smart governance ya. Tapi kalau di kumpulan slide yang saya dapatkan ini smart governance ini arahnya banyak ke undang-undang ya. Tidak menarik untuk dibahas atau didiskusikan karena apa? Karena mungkin levelnya nggak sesuai dan juga cukup membosankan melihat pasal-pasal kemudian aturan. Walaupun itu sangat amat diperlukan, tapi fokusnya mungkin kalau untuk level Anda belum ke arah situ. Nanti untuk smart governance ini saya lebih prefer untuk mengundang salah satu stakeholder lah di Pemkot Samarinda, teman saya juga kuliah. Mudah-mudahan beliau ada waktunya. Nanti kita bisa atur jadwal untuk berkuliah dengan beliau. Nanti juga mungkin ada beberapa expertise atau ada beberapa expert di Smart City ataupun para penggiat di Smart City yang bisa saya ajak untuk memberikan Anda kuliah. Jadi kuliahnya bukan hanya saya, tapi juga bisa diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar stakeholder ataupun memang stakeholder dalam Smart City, baik itu Samarinda ataupun bisa jadi kota-kota yang lain. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang smart economy. Kemarin kita sudah punya orang yang cerdas, infrastruktur yang cerdas. Pastinya kita mau menggunakan infrastruktur yang ada tersebut tentu saja dengan kecerdasan kita ya, untuk menggerakkan roda perekonomian. Ya, kita mungkin kalau sekarang
timbang-timbangan. Maksudnya apakah kita akan menggerakkan ekonomi atau tetap di rumah saja atau menahan diri agar tidak tertular COVID ya. Tapi ternyata kalau ditimbang-timbang itu orang yang kena penyakit ataupun kemungkinan kematian akibat kemelaratan atau kemiskinan itu ternyata lebih tinggi daripada terkena COVID. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ya serba salah gitu antara mau berusaha tapi tertular COVID atau nggak berusaha tapi ya kemudian kena sakit juga gitu. Ya ujung-ujungnya pasti juga ada kemungkinan untuk tertular COVID ya, kalau misalkan kebutuhan gizinya tidak terpenuhi, stres karena penghasilan berkurang atau mungkin hilang sama sekali karena pemecatan atau pemberhentian kerja dan yang lain-lain. Nah, diharapkan kalau kita punya perekonomian yang sustain, punya perekonomian yang cerdas, yang tangguh, resilient istilahnya, maka kita tidak perlu khawatir mau kena penyakit apapun, mau digoncang bencana alam berkali-kali seperti Jepang itu kan mereka terbiasa ya sudah kena bencana alam, mau tsunami, mau gempa, banjir dan segala macam, mereka tetap resilient, mereka tetap tangguh. Nah, kita juga harusnya bisa setangguh itu ya. Negara Indonesia ini dari dulu terserang bencana ya sering gitu. Harusnya kita belajar ya, harusnya kita tangguh. Saya bilang orang Samarinda ini tangguh terhadap bencana kayak banjir. Akhirnya banjir itu biasa aja gitu. Bahkan beberapa orang kalau saya tanya, kok nggak pindah-pindah, rumahnya tetap di daerah banjir. Alasannya simpel biasanya, banjir nggak tiap hari mas gitu. Ya, artinya sesekali dua dalam setahun nggak ada masalah, mereka tetap tangguh, tetap berjalan. Walaupun ya kalau saya sih nggak suka ya, maksudnya tidak bisa menikmati hidup kalau saya harus kerendam banjir setahun, jadi rutin gitu loh, jadi agenda rutin harus kerendam banjir tiap tahun itu kan menurut saya hal yang tadinya tidak ada jadi ada tuh. Apalagi hal yang jelek itu menurut saya nggak banget lah. Nah, terbukti bahwa kalau Samarinda, ini saya kayaknya nggak bisa coret-coret ya kalau pakai ini. Iya, saya ganti aja moodnya. Terbukti kalau di Samarinda dengan adanya banjir kita tetap tangguh, perekonomian tetap bisa jalan, ya walaupun mungkin agak tersendat, tapi setelah banjir ya orang tetap aktivitas seperti biasa ya. Itu artinya kita dari sisi ekonomi kita sudah cukup smart dengan bencana yang sering terjadi di kota kita. Nah, ada beberapa tantangan dalam smart ekonomi, baik itu tantangan yang berlaku secara global maupun secara lokal ya, maksudnya di Indonesia secara umum, atau mungkin kalau kita bagi lagi secara kabupaten atau kota, kalau misalkan kita memandang ini sebagai bagian dalam smart city atau bagian dalam suatu kota. Yang lokal ini kita bagi dua, misalkan secara nasional dan secara kota per kota gitu. Nah, untuk global tentu saja pesaing kita dari mungkin bisa jadi negara Asia, sesama Asia. Asia penduduknya cukup besar, ada Cina, India, dan Pakistan. Ini adalah negara-negara dengan penduduk besar, tentu saja mereka juga punya SDM yang lumayan bagus ya. Bahkan mungkin kalau untuk penguasa IT di seluruh dunia untuk saat ini banyak CEO perusahaan-perusahaan kayak Google, kemudian Microsoft, isinya adalah orang-orang India yang mereka cerdas. Kemudian kalau kita lihat di banyak tulisan akhir-akhir ini artikel yang terkait dengan AI, dengan machine learning, dengan deep learning, sesuatu yang berbau sistem cerdas itu banyakkan dari Cina sekarang ya. Terlihat sekali juga produk-produk banyak sekali asalnya dari Cina. Nah, ini memperlihatkan bahwa sumber daya mereka baik itu secara tingkat pendidikan dan juga keterampilan ini cukup baik ya. Ini tantangan atau challenge buat kita. Kemudian juga adanya kesenjangan sosial dalam kesenjangan sosial untuk
mengadaptasi teknologi. Nah, ini juga sebuah tantangan, tapi sekarang kan hampir semua mungkin emak-emak sudah yang punya anak sekolah ya sudah handal dalam menggunakan teknologi karena terpaksa gitu. Karena adanya pandemi ini akhirnya bisa terdorong, ini bisa dikurangin gap atau kesenjangan yang timbul akibat ketidaktahuan ataupun bisa jadi tidak memiliki infrastruktur yang cukup untuk mengadopsi teknologi. Tapi dengan adanya COVID cukup terdorong. Kemudian inklusi. Nah, inklusi ini juga semakin hari semakin tinggi tantangannya. Kalau contoh ini pendidikan inklusi lah misalkan, contoh pendidikan inklusi, pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya kan, kalau semakin canggih atau semakin banyak tantangan yang muncul berarti juga akan semakin kompleks yang harus diberikan kepada para anak-anak yang masuk dalam pendidikan inklusi. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana kalau di dalam smart economy ya, bagaimana kita bisa menciptakan peluang-peluang usaha yang ataupun pekerjaan ataupun perekonomian yang itu bisa melibatkan orang-orang yang berkebutuhan khusus misalnya itu. Atau bisa jadi juga kita perlu mendrive ekonomi yang memang memiliki kekhususan, misalkan yang berbasiskan sumber daya yang ada di suatu wilayah dan itu cuma satu-satunya gitu. Contoh apa ya? Kopi misalkan. Di daerah Flores itu ada kopi yang memang hanya tumbuh di daerah itu saja. Namanya Yellow Chartura. Jadi kalau dia matang warnanya cuma kuning. Biasanya kan kopi itu kalau matang warnanya red cherry ya, merah gitu. Tapi ini satu-satunya di dunia yang dia matang warnanya kuning. Nah, ini kan juga sebenarnya sesuatu yang inklusif yang ada di daerah tersebut. Bagaimana kita melestarikan, tapi kita juga bisa membuat kelestarian itu menjadi satu penggerak roda perekonomian. Kekhususan di suatu daerah itu bisa kita putar menjadi roda perekonomian dan memberikan keuntungan ataupun pemasukan buat warga setempat. Kemudian ini juga ini semakin hari kok semakin mengerikan ya kalau kita lihat baru-baru ini saja kebocoran data BPJS, termasuk di dalamnya ada data kependudukan, kemudian juga ada juga masalah dengan aplikasi Peduli Lindungi, di mana orang bisa mendapatkan sertifikat yang sebenarnya tidak boleh atau tidak lewat prosedur, akhirnya orang bisa dianggap sudah divaksin padahal belum. Nah, ini juga jadi concern. Kita sekarang lagi membahas draft perlindungan data pribadi yang sebenarnya sering bocor itu adalah data pribadi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan, isu tentang resilience atau ketangguhan suatu daerah. Samarinda contohnya cukup tangguh ketika kita menghadapi banjir secara perekonomian. Mau banjir 2 kali, 3 kali setiap tahun, setelah itu ya roda perekonomian tetap berjalan dan ternyata growth atau pertumbuhan perekonomian tetap baik-baik saja gitu ya. Tidak ada penurunan yang bahkan tidak ada penurunan istilahnya, bukan tidak ada penurunan yang signifikan, tapi memang benar-benar nggak ada penurunan sama sekali. Berikutnya untuk tantangan lokal, ini biasanya daya beli masyarakat, kalau lagi pandemi kayak gini tentu saja daya beli masyarakat menurun. Ada satu hal yang saya suka dengan warga Samarinda. Orang Samarinda itu nggak repot gitu. Kalau saya lihat itu nggak pernah repot terkait dengan kemampuan belanja atau daya beli. Gitu. Kalau ada uang dibeli, kalau nggak ada ya nyantai aja. Gitu. Saya nggak pernah ngelihat orang Samarinda itu nggak tahu ya kalau dalam hatinya. Tapi selama pemantauan saya sih, artinya setiap orang akan membeli dengan kemampuan keuangannya masing-masing gitu. Jarang ada yang mau berlebihan gitu ya. Dan semua segmented, sudah tersegmentasi pasar-pasarnya, baik yang paling kecil atau yang ekonominya mungkin paling rendah sampai yang tingkat tinggi itu ada di Samarinda. Dan bisa dibilang nggak ada faktor kecemburuan sosial yang cukup tinggi ya, karena memang mungkin pasarnya itu sudah benar-benar terbentuk. Bahkan mungkin kalau kita lihat
nggak jarang orang yang naik mobil mewah gitu mau belanja di pasar malam misalkan. Ya karena mungkin ada faktor lain, pertama dekat dari rumah, kemudian harga bahan-bahannya murah tapi tetap fresh gitu, tetap layak untuk dibeli dengan apa ya, dengan tingkat kesegarannya. Nah ini hal yang menarik kalau saya lihat di Samarinda. Jadi orang-orang kita, maksudnya orang-orang di Samarinda itu tidak terlalu repot dengan tingkat penghasilan masing-masing. Ya mungkin itu juga yang membuat kota ini jadi tangguh ya terhadap bencana banjir ya. Jadi kalau mau banjir ya sudah biar aja banjir. Kalau ada duitnya ya beli, kalau nggak ada ya dicari gitu, sampai dapat duitnya nanti kalau ada ya bisa beli. Gitu. Kalau nggak ada ya sudah nggak baper lah. Itu yang saya lihat positifnya orang-orang di Samarinda ya terkait dengan kemampuan daya beli masyarakatnya. Ya kemudian ini anggaran biasa di pemerintahan. Kalau pemerintahan yang cukup banyak duitnya tentu saja ini nggak ada masalah. Tapi kalau pemerintahan yang duitnya pas-pasan atau PAD-nya terbatas sekali ya tentu saja nggak banyak yang bisa diimplement. Contoh yang sudah pernah Anda rasakan implementasi smart ekonomi ya baik secara langsung maupun tidak. Kalau secara langsung itu contohnya di Citra Niaga kemarin sempat naik, sempat booming dengan kafe-kafenya, tapi tahun ini merosot jauh ya. Ada beberapa hal. Pertama kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah, ya juga apa ya, dulu waktu awal-awal program Smart City memang banyak dapat dukungan ya, tapi sekarang setelah terjadinya pandemi ya juga mungkin anggaran juga dialihkan untuk penanganan pandemi, dan di situ juga kemungkinan pusat terjadinya penularan akhirnya seolah-olah dalam tanda kutip ya seolah Citra Niaga sekarang mulai mati lagi gitu. Ya kita sih berharap ada perhatian khusus ya dari pemerintah yang sekarang agar roda perekonomian ini bisa bergulir kembali ya, harapannya Citra Niaga bisa kembali semeriah kemarin ya sebelum pandemi atau pada saat awal pandemi tahun 2020. Nah tentu saja ini perlu anggaran dari pemerintah. Kemudian ini juga ada nggak regulasi, tadi balik lagi ke aturan di pemerintah untuk mendukung adanya smart economy ini. Banyak sekali peraturan yang belum ada waktu saat fintech muncul. Fintech contohnya kayak OVO tuh fintech, kemudian GoPay, Gojek dengan payment point-nya itu juga fintech. Ya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perputaran uang ini bisa kita kategorikan sebagai fintech ya, financial technology. Startup ya, sebenarnya startup tapi arahnya ke fintech. Nah berikutnya wall economy dan proprietary. Nah ini juga tantangan. Proprietary itu kayak software ada license-nya contohnya. Nah itu proprietary atau sesuatu yang tidak boleh disalin secara sembarangan tanpa melalui proses lisensi. Nah itu juga proprietary. Kita tahu bahwa dengan proprietary ini sebenarnya ada dua hal gitu yang positif. Ya orang yang punya rights, punya hak terhadap sesuatu yang proprietary itu bisa mendapatkan benefit kalau dia jual license atau dia jual patennya. Nah yang di sisi lain nggak jarang produk-produk yang proprietary ataupun hal-hal yang terkait dengan haki atau paten itu akhirnya pada satu titik tidak bisa berkembang. Saya ambil contoh, dulu mungkin ada yang pernah punya Sony memory stick ya, memory stick. Jadi Sony itu mengeluarkan seperti kayak SD card gitu, tapi itu memory stick. Nah, karena patennya mungkin cukup mahal, tapi performance-nya bagus ya, memory stick itu luar biasa bagus kalau menurut saya dibanding dengan SD card pada saat itu. Tapi karena mungkin harganya juga mahal, kemudian juga paten untuk dikembangkan mahal, akhirnya mandek dan sudah bye-bye.
Sony juga pernah melakukan FireWire ya, port khusus lebih cepat daripada USB pada saat itu, USB 1 atau USB 2 saya lupa. Port FireWire ini bagus kalau kita pakai buat transfer yang butuh kecepatan tinggi, misalkan kita mau transfer video segala macam. Tapi ya sekali lagi karena proprietorinya punya si Sony dan juga harga patennya mungkin tinggi, akhirnya nggak berkembang. Dulu sempat beberapa laptop itu punya port FireWire. Ini terkait dengan proprietary dan world economy. Oke, partisipan kita sudah 48. Saya mau bikin poll. Sebentar, saya launch poll-nya. Oke, ini ada poll terkait dengan smart economy. Pertama terkait dengan penggunaan cashless ya, atau penggunaan e-wallet. Silahkan Anda isikan, mungkin bisa lebih dari satu yaitu. Kemudian yang kedua terkait dengan on demand service atau layanan-layanan yang on demand itu maksudnya sesuai dengan keinginan Anda. Anda mau nonton horor aja ya, atau ada yang suka drakor, saya mau nontonnya drakor aja Pak, ya sudah Anda bisa ambil layanan yang cukup ada drakornya saja. Kemudian kayak YouTube itu juga sebenarnya on demand ya. Kita bisa milih yang mau kita tonton aja gitu, enggak semuanya. Silahkan Anda pilih. Baru 20 orang dari 50. Baru 34 dari 36, 37 dari 51 orang. Baru 44 orang ini dari 50 peserta yang ada sekarang. Sebentar saya lock dulu, lumayan ini bisa dipakai buat penilaian. Silahkan buat yang belum, masih 88%, baru 44 orang yang mengisikan. Silakan Anda yang belum boleh mengisikan poll-nya. Yang ke toilet tadi semoga sudah kembali. Jangan tidur di toilet. Baru 44 orang, satu malah keluar kayaknya, jadi 49 sekarang. Baru 44 orang yang mengisikan, yang sisanya lagi kemana tuh? Yang 5 orang lagi.
Nambah 1 orang, 45, tinggal 4 orang. Silahkan yang belum, poolingnya sudah berjalan 4 menit ya, daripada ngabisin waktu banyak. Sudah saya close, kemudian security buat join Zoom-nya juga akan saya open, jadi yang tadi nggak bisa masuk, sudah bisa masuk lagi. Oke, udah 5 menit, saya end. Security-nya saya buka lagi. Ya, ini result-nya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Ternyata yang paling banyak pakai Dana ya. Menarik. Saya kira kemarin malah GoPay. Ternyata ada. Ya mungkin karena banyak, entah karena banyak diskon atau yang lagi naik daun sekarang, yang lagi bakar duit itu Shopee Pay itu di mana-mana kayaknya lagi bakar duit. Selain bakar duit itu ngasih diskon besar-besaran. Nah, itu sebenarnya beneran bakar duit ya, dalam artian uangnya diserahkan dalam bentuk diskon ya. Kemudian on demand service paling banyak YouTube, kemudian setelah itu Netflix, ICTV, dan ada lainnya juga yang banyak ini. Ya mungkin ada yang suka drakor, biasanya saya lupa ada beberapa layanan yang fokusnya di drakor ya. Kalau penantangnya yang cukup banyak juga drakor dan juga drama-dramaan gitu ada Iki kalau nggak salah yang dari Cina. Jadi sekarang on demand service untuk entertain ini cukup banyak. Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya mau kaitkan pooling tadi dengan ini. Apa saja yang mendorong perekonomian cerdas? Yang pertama, disruptive ekonomi atau ekonomi yang sifatnya disruptif deh, atau mengganggu. Contoh, Gojek, Grab, Oyo, Traveloka, Tiket.com, ya itu semua adalah polanya disruptif ekonomi. Dia mengganggu bisnis model yang sudah ada. Traveloka mengganggu bisnis travel agent ataupun bisnis perhotelan yang sudah ada. Nggak punya hotel, nggak punya travel agent, nggak punya maskapai penerbangan, tapi mereka bisa berjualan, bisa menjual jasa tiketing atau pesan hotel atau booking hotel dan yang lain-lainnya terkait dengan sektor wisata. Tapi sekarang lagi mencoba bangkit ya, setelah terkena dampak COVID, termasuk juga tiket.com dan yang lain-lain. Nah, kemudian model disruptif ekonomi yang juga lagi naik setelah mungkin mengalami stagnan ya kemarin sebelum pandemi dan waktu pandemi malah naik cukup pesat. Ini adalah ride hailing, Gojek dan Grab dan juga Maxim. Kenapa naik? Saya bilang karena tingkat pesan antarnya jadi banyak orang lagi mager kan, malas keluar rumah. Terus juga mungkin ada banyak yang punya usaha di rumah, akhirnya banyak menggunakan pesan antar. Yang ini berdampak pada peningkatan ini juga ya, peningkatan pendapatan baik itu Gojeknya sendiri atau Grab sendiri dan juga para pelaku yang menggunakan jasa dari Grab maupun Gojek. Nah, kemudian transparansi dalam hal informasi ini juga penting. Kalau kita mau terlibat dalam pemerintahan, biasanya kita perlu transparansi ya dari pemerintahan terhadap anggarannya. Kalau misalkan anggaran itu transparan, program kerja itu transparan, kita bisa membantu mengawasi jalannya program-program pemerintahan. Kalau misalkan programnya itu sukses ya, sebenarnya program pemerintahan harusnya sukses ya. Apapun lah itu programnya, entah itu pembangunan infrastruktur maupun bukan, ujung-ujungnya biasanya adalah peningkatan perekonomian. Saya kemarin pernah cerita ke
ke Anda kalau di satu desa tempat saya KKN, pemerintah desa waktu itu kepala desanya cuma punya 3 program, listrik, air, dan jalanan. Ya ini kan program pemerintahan. Kalau misalkan waktu itu beliau tidak transparan, baik itu terhadap penggunaan dana maupun peruntukan program-program kerjanya buat apa, ya mungkin nggak akan maju perekonomian desanya. Tapi ketika transparansi terhadap program kerja maupun keuangan disampaikan kepada rakyat, pada citizen, terhadap warga suatu wilayah, dan itu dibantu untuk diawasi, bahkan mungkin bisa jadi mendapatkan bantuan juga, lihat, oh ini kayaknya kalau dengan anggaran segini kurang deh, ya sudah, uang saya banyak, saya bantu deh pemerintah biar misalkan jalannya bisa jadi lebih lebar, kualitas aspal ataupun kualitas semen yang digunakan lebih baik. Nah ini kan peluang-peluang tersebut bisa muncul kalau pemerintahnya transparan, sehingga hasil yang dideliver ataupun program-program pembangunan yang disampaikan oleh pemerintahan itu membantu, benar-benar membantu masyarakat, sehingga roda perekonomian ataupun segala aktivitas produktif dari masyarakat juga menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih meningkat. Ujung-ujungnya apa ya? Ujungnya pastinya perekonomiannya juga akan meningkat, dan kalau sejahtera, insya Allah lah kesehatannya juga akan lebih baik. Kemudian tren on demand. Nah, tadi juga sudah kita lihat banyak yang menggunakan layanan-layanan on demand. Paling sederhana mungkin yang sering Anda gunakan YouTube, kemudian kalau di rumah ada UCTV, ada Netflix, ada Disney Hotstar, dan yang lain-lain, sebut aja semuanya itu semua adalah on demand services. Anda hanya mau nonton yang Anda suka aja, atau Anda ingin lihat, Anda tidak akan lagi disuguhkan kalau Anda mutar stasiun TV kayak TVRI, Indosiar, dan yang lain-lain, terus Anda lihat di situ acaranya dari pagi sampai sore, ya sudah sesuai akan sesuai dengan jadwalnya mereka, akan sesuai dengan jadwal yang dibuat oleh pihak televisi. Jadi Anda nggak bisa pilih-pilih, saya tuh suka jadwal kalau hari Minggu itu nontonnya Shinchan aja gitu, atau hari Minggu itu saatnya saya nonton Doraemon. Nah, padahal sebelum Doraemon mungkin Anda akan dilihatkan berita atau dilihatkan pengajian atau yang lain, atau kalau saat Anda mau nonton Shinchan, Anda harus nonton dulu sebelum Shinchan apa kayak gitu. Atau kalau misalkan ya Anda mungkin suka acara-acara yang lain, nonton sinetron kayak, atau nonton film seri ataupun film lepas gitu, ya mau nggak mau kalau misalkan Anda lihat di stasiun TV, ya Anda harus ngikutin di jam yang sudah mereka tentukan. Nah itu kan bukan on demand, bukan atas keinginan Anda, tapi sudah diatur oleh pihak televisi, Anda duduk mengikuti sesuai dengan jadwalnya. Tapi kalau dengan platform yang ada sekarang, baik itu YouTube, Netflix, iFlix, Disney Hotstar, dan yang lain-lain, benar-benar Anda mau nonton yang spesifik yang Anda inginkan saja, yang Anda bisa lihat di layar smartphone ataupun PC atau laptop Anda, ya itu yang akan Anda munculkan. Nah, ini on demand. Jadi apalagi kayak musim sekarang, musim orang harus di rumah saja, maka on demand trend ini juga meningkat cukup pesat. Jadi bukan hanya perusahaan ride hailing atau Gojek dan Grab, atau perusahaan kayak Zoom ya, Zoom meeting, tapi juga perusahaan on demand service pada saat pandemi ini juga mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Nah, yang kan orang 2 minggu misalkan isoman, terus dia disuruh nonton televisi biasa gitu. Kalau saya pasti boring banget. Tapi kalau misalkan saya 2 minggu disuruh isoman, ya saya kemarin isoman sekitar 3 minggu lah ya. Karena kena COVID, ya jadinya dan saya juga mengambil rentang waktu yang cukup lama untuk isoman. Bahkan ada teman itu yang isoman ngambil waktu sampai hampir 1 bulan. Selain di rumah, ditambah di rumah sakit, balik lagi tambah di rumah. Karena memang kondisi
pasca COVID itu kita nggak tahu ya, maksudnya tuh kok kita masih sesak napas, kita masih merasa nggak enak badan gitu. Nah, itu jadi bikin kita ragu-ragu ya, padahal virusnya sudah mati sebenarnya. 10 hari itu udah tewas, tapi paskanya itu yang kita masih ragu beneran sudah mati atau belum virusnya gitu kan. Karena ya kita memperpanjang masa isoman kita. Nah, bayangkan kalau misalkan isoman bener-bener nggak ada on demand service tadi ya, bener-bener boring, bener-bener nggak bisa dibayangkan deh kalau misalkan tidak ada internet dan tidak ada handphone pada saat pandemi seperti ini. Dengan kebiasaan kita yang sudah sering mobile dan selalu terkoneksi dengan internet. Nah, kemudian juga ini otomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang manual. Mungkin saya sudah pernah cerita kepada Anda ada chatbot kalau Anda buka layanan CS customer service yang berbasiskan aplikasi di handphone itu rata-rata sekarang sudah pakai chatbot, pakai robot yang jawab. Itu otomatisasi layanan, tidak lagi dijawab oleh manusia. Kemudian rekening sekarang ya macam-macam udah pakai KYC, know your customer, itu Anda tinggal foto pakai KTP, Anda direkam videonya mengucapkan sesuatu, itu semua sudah diatur dengan AI atau dengan machine learning, dengan deep learning. Kemudian dari situ Anda di-approve untuk mendapatkan suatu layanan atau rekening. Biasanya sih yang kaitannya dengan ada duitnya, direkam foto Anda, video Anda, dan juga suara Anda ya, buat bukti bahwa Anda benar-benar membuka rekening tersebut dan bertanggung jawab terhadap penggunaan rekening tersebut. Sehingga kalau ada tindak kriminal atau tindak yang berkaitan dengan legal, Anda bisa diikat di dalamnya, diikat dengan perjanjian term and condition yang berlaku di dalam layanan tersebut. Nah, ini juga bagian dalam otomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang manual. Kalau dulu kan Anda datang ke bank, ngisi form, kemudian tanda tangan dan segala macam di depan customer service-nya. Kalau sekarang ya so easy buat rekening. Urbanisasi ini juga orang mungkin malas tinggal di desa ya karena mungkin terbiasa sudah ada internet. Saya yakin Anda yang ikut kuliah ini mungkin ada beberapa yang datang dari kota-kota kecil ataupun datang dari desa. Satu saat itu Anda mungkin malas balik lagi ke desa Anda. Padahal kalau saya sih dari dulu selalu pengen balik ya. Maksudnya itu saya tidak kuliah di Samarinda yang jelas. Saya selalu pengen balik ke Samarinda buat membangun kota saya. Nah itu tertanam dalam diri saya. Selain itu juga kalau sekarang saya pikir ya Samarinda sebenarnya sudah kayak autopilot lah. Dibiarkan pun juga akan tetap bertahan. Resilient tadi. Saya lebih tertarik untuk membangun tempat-tempat yang masih terbelakang, melihat peluang-peluang yang ada di tempat-tempat yang masih tradisional, masih segala sesuatunya masih alami. Nah itu kan juga menarik untuk digarap perekonomian cerdas dan sustainnya, dan juga ramah lingkungan. Nah itu hanya bisa kita wujudkan kalau sebentar ini dukungan ICT cukup baik, misalkan sampai dengan ke desa, termasuk juga jangan lupa yang 3 di depan tadi, jalan, air, dan listrik juga harus terpenuhi. Percuma kita bisa jualan lewat internet, tapi ternyata misalkan nih saya ada di suatu desa gitu ya, di Pulau Jawa yang ternyata tingkat perekonomiannya itu ditunjang dengan hasil pertanian misalkan nih. Misalkan pertanian dan di situ punya kekhususan inklusi tadi, kekhususan anggap jahe yang dihasilkan itu kualitas, kalau dalam kimia ada namanya atsiri ya, minyak atsirinya itu paling bagus sedunia misalkan seperti itu, tapi ternyata orang nggak bisa ke daerah tersebut karena jalanannya jelek, jalannya rusak, akibatnya apa ya, nggak bisa kejual juga gitu, atau ongkos transportnya jadi mahal. Nah ini juga tidak bagus juga. Jadi selain didukung dengan teknologi IT, ya tadi yang infrastruktur dasar, jalan, jembatan, kemudian listrik dan juga air itu setidaknya sudah tidak menjadi isu lagi.
Nah, kalau kita kembali ke model kota cerdas yang ada kemarin, kita selalu tahu bahwa kota cerdas ini salah satu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan atau taraf hidup seseorang atau warga yang ada di dalam kota tersebut. Nah, kalau kita kaitkan dengan smart economy, maka tingkat perekonomian dari masyarakat di suatu wilayah yang menerapkan smart city, maka itu harus meningkat. Jadi kalau nggak ada peningkatan ya berarti belum berjalan smart ekonominya. Nah, kalau di sini bisa dengan pemanfaatan teknologi informasi atau dengan melakukan inovasi. Jadi ini tidak harus selalu pakai IT ya. Citra Niaga itu awal-awal ya nggak ada pakai IT. Baru-baru setelah setahun aja kita baru mulai mendeliver cashless-nya. Karena apa? Karena mungkin sudah banyak yang pakai cashless. Tadi kita juga lihat ya di pooling tadi, sudah lumayan banyak, ada yang pakai Dana, ada yang pakai OVO, ada yang pakai GoPay. Nah, Indonesia sendiri sudah juga menyiapkan yang namanya KRIS. Jadi kalau kita lihat ada QR code, salah, sebentar, KRIS. Nah, ini kan bisa dibayar dengan berbagai macam platform ya. Maksudnya satu QR code berlaku untuk semua payment method, baik itu pakai OVO, kemudian juga sekarang beberapa bank juga sudah bisa bayar pakai KRIS gitu. Mau pakai GoPay atau mau pakai bawaan kayak Shopee Pay itu ya dengan ininya dengan platformnya gitu. Nah, ini sekarang sudah banyak digunakan bukan hanya di Citra Niaga ya, tapi juga mungkin di toko-toko lain sudah banyak menggunakan KRIS ini. Nah, fokusnya smart economy ini adalah produktivitas ya, masyarakatnya produktif. Jadi masyarakatnya produktif, kalau masyarakatnya produktif tentu saja masyarakatnya bisa menghasilkan anything lah ya, yang itu bisa menghasilkan nilai dalam tanda kutip nilai uang atau nilai keekonomisan, sehingga kalau itu diakumulasikan ya tentu saja akan bisa dibilang nilainya akan meningkat. Kalau dalam statistik biasanya diukur dalam produk domestik bruto ya. PDB-nya meningkat, nah, dianggap masyarakatnya produktif. Artinya masyarakat ini bisa berkarya dan karyanya itu digunakan. Baik itu jasa maupun menghasilkan benda ya atau barang-barang. Ya anything lah barang-barangnya. Tidak hanya barang yang terkait dengan teknologi, yang bukan teknologi pun juga banyak ya, dan punya nilai jual tinggi justru kalau yang bukan teknologi. Saya anggap yang bukan teknologi, contoh paling sederhana, kalau di tempat kita mungkin madu Pulau Kalimantan itu punya nilai jual yang tinggi ya, 1 kilonya itu ada yang harganya sampai dengan 200.000, tergantung jenis ini ya, jenis lebahnya. Misalkan yang diambil di goa-goa, nah itu bisa lebih mahal. Apalagi komponen madunya lengkap, ada royal jelly, bee pollen, dan yang lain-lain. Itu biasanya mahal dan nggak perlu IT kan di situ. Kemudian contoh lain yang mungkin nggak ada di negara kita yang juga nilai jualnya tinggi, saya ambil contoh saffron. Saffron itu kalau dari daerah mana itu, Afghanistan atau Irak, Iran itu 1 gramnya, kalau saya nggak salah ya, sampai di Indonesia 1 gram, ini 1 gram, benar-benar 1 gram, itu sekitar 200.000. Ya bayangkan 1 gramnya setinggi itu. Ini saffron ini tanaman, itu bukan apa benda teknologi, saffron. Kemudian contoh lain yang juga mahal kalau di luar itu misalkan keju. Kemudian ya jamur truffle. Nah, itu juga kan bukan barang teknologi tapi punya nilai jual yang cukup tinggi. Nah, ini kalau kita jual keluar atau secara lokal itu punya nilai keekonomisan yang cukup tinggi.
Kayaknya saya masih punya poll lagi. Oke. Terkait dengan tadi yang saya sampaikan, hal-hal yang punya nilai keekonomisan tinggi, mungkin Anda pernah menjadi pelaku usaha di dalam hal-hal tersebut. Ini ada poll yang bisa Anda isikan. Silahkan Anda isikan, sudah saya share poll-nya. Baru 50 dari 59 partisipan.
baru 52 dari 59 partisipan. Sebentar saya lock dulu deh, biar fair ya. Jadi yang ikutan polling saja yang bisa diambil nilai afeksinya. Silahkan yang belum, sudah 5 menit lebih. Mau saya close. Yang belum ikut poll silahkan, akan saya close. Oke, sudah hampir 6 menit. Saya rasa udah cukup ya. Ini udah 56 orang. 57. Oke, ini share resultnya. Menarik, ada lebih dari setengah ya yang pernah menghasilkan uang sendiri. Ya, berarti ada jiwa-jiwa entrepreneur lah ya, jiwa berusaha gitu. Entah itu Anda ikut orang atau Anda berjualan sendiri, saya tidak menanyakan lebih detail, tapi yang jelas di sini yang belum pernah 22 orang, berarti kan lebih dari setengahnya itu pernah. Ada yang ngasih jasa, ada juga yang non jasa. Ada yang IT, ada juga yang non IT. Oke, menarik, ada juga yang sudah mendapatkan penghasilan rutin. 8 orang. Ya, mungkin juga bisa membiayai kuliahnya sendiri atau mungkin sekadar menambah uang jajan. Kemudian, tapi ada yang aneh nih. Belum pernah 27. Kalau ada yang belum pernah 22, fine ya. Maksudnya 22 itu menghasilkan uang, tapi ada 27 orang yang belum pernah mendapatkan pendapatan ya. Berarti kan 27 orang yang belum pernah sama sekali mendapatkan uang ataupun dari usahanya dia mendapatkan fee atau salary. Nggak jadi deh ini yang di atas ini. Ini jawaban yang cukup aneh. Nggak sesuai dengan pertanyaan yang pertama. Belum pernah yang pertama dan belum pernah yang kedua. Saya ambil yang kedua aja kalau gitu. Berarti ya setengah-setengah lah ya. Setengah yang sudah pernah punya penghasilan, setengah lagi yang belum pernah punya penghasilan. Ternyata juga ada yang punya pendapatan lebih dari, nah ini sinkron ya, yang dapat pendapatan rutin 8 orang, yang punya pendapatan lebih dari 2,5 juta juga ada 8 orang. Ya good, bagus kalau misalkan Anda sudah punya penghasilan selama Anda kuliah atau belum berkuliah, tapi sekali lagi jangan lupa tugas Anda itu belajar, bukan cari duit. Tapi kalau memang Anda harus cari duit, saya harap ya jangan lupa belajarnya. Dua-duanya lebih bagus. Dua-duanya bisa jalan, itu lebih bagus. Oke, kita lanjut dengan karena ini ada hubungannya tadi dengan slide, apa yang saya tanyakan dalam polling. Nah, yang utama ini dulu ya. Kalau ada bahan, ada alat, ada teknologi, tapi nggak punya jiwa entrepreneur atau tidak ingin ada keinginan untuk bekerja, ya percuma aja. Jadi keinginan untuk berusaha, entah apapun lah usahanya, mau wirausaha ataupun mau ngikut orang, terserah, yang penting Anda bekerja. Yang penting Anda bekerja. Untuk saat ini mungkin untuk pilih-pilih pekerjaan agak susah ya, tapi kalau memang Anda orang yang sangat spesial,
orang yang punya kemampuan yang sangat dibutuhkan, yang memang khusus, harusnya sih cari kerjaan nggak susah. Kalau pekerjaan yang nggak ada di Indonesia, cari ke luar negeri. Memang banyak pekerjaan di Indonesia itu yang bisa jadi itu, memang mungkin pekerjaan Anda itu tidak ada di Indonesia, walaupun pekerjaan Indonesia itu banyak, tapi ternyata pekerjaan Anda itu memang nggak ada di Indonesia, belum dibutuhkan. Nah, kalau saya sih beranggapan jangan Anda putus asa. Siapa tahu di luar negeri nasib Anda lebih baik. Saya ngelihat ada beberapa teman saya yang memang pada akhirnya dia harus bekerja di luar negeri karena keahlian dia itu pertama bisa jadi tidak dibutuhkan di Indonesia, yang kedua tidak dihargai dengan layak di Indonesia. Jadi ya kerjanya di luar negeri. Barusan kemarin kalau Anda ikut webinar yang kemarin yang dari direkturnya Huawei, kebetulan ternyata beliau itu pernah kerja di Lucent ya, di salah satu perusahaan telco di sebenarnya Lucent basisnya di beberapa negara, ada di Indonesia juga. Dan orang yang saya kenal sebelum beliau itu juga ternyata kerjanya di Lucent Belanda. Jadi di masa lalu ternyata mereka pernah satu kantor. Nah, satu ke Belanda, yang satu ini ke mana ya, Arab dulu atau ke Amerika, saya lupa antara dua itu ya. Karena di Indonesia mungkin bisa jadi yang tadi, dua faktor tadi, tidak dihargai secara layak atau tidak ada pekerjaan yang sudah nggak ada, karena mereka membangun transmisi, membangun switching dulu zaman masih telepon PSTN, masih zaman jadul, masih kabel tembaga. Ya sama kayak misalkan saya gitu, saat ini bersama beberapa NGO mungkin punya pekerjaan di Indonesia yang terkait dengan ekonomi yang sustain, yang ramah lingkungan. Proyeknya sudah berjalan beberapa tahun, sudah hampir mau selesai gitu. Terus kita ngobrol waktu itu, ini kalau proyek di Indonesia habis, terus kita kemana gitu kan? Ya sudah, kita nyari negara yang lebih terbelakang daripada Indonesia. Ya di Afrika misalkan, atau di Amerika Latin, itu kan masih banyak negara-negara yang terbelakang dari Indonesia. Indonesia akan jadi negara maju, keahlian kami itu tidak akan berfungsi kalau misalkan dipakai Indonesia, karena kita ahlinya adalah membuat orang yang tadinya tidak maju menjadi maju. Yang ngapain kalau ada orang yang sudah maju terus kita mau bikin lebih maju lagi, kan itu hal yang mustahil itu. Dan juga ngapain gitu, buang waktu lah ibaratnya. Dan tujuan kita juga sudah tercapai gitu ya. Ya mirip lah sekarang, kalau kita sudah buat jalanan itu sudah bagus jalanan, ngapain kita masih tetap buat jalanan. Harusnya jalanan cukup dibuat sekali, bisa dipakai untuk ratusan tahun. Berikutnya kita bikin bagaimana caranya kita bisa jalan-jalan ke planet Mars gitu, atau mungkin ke Pluto, atau mungkin ke galaksi yang lain. Nah, jadi enggak itu-itu aja yang dipikirin. Jadi ini butuh yang namanya inovasi tadi. Ya kalau kita mau tetap aja, mungkin kita perlu cari tempat lain yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Nah, untuk mendapatkan peluang-peluang pekerjaan, untuk mendapatkan pangsa pasar, tentu saja kita perlu hubungan dengan atau relasi dengan pihak lain. Kalau kita punya pertemanan yang baik, kita juga baik dengan orang, insya Allah kita akan diberikan tawaran-tawaran ya dari orang-orang tersebut. Jadi penting untuk Anda punya lingkungan atau pertemanan yang baik. Karena apa? Teman yang baik itu pasti akan membawa manfaat buat Anda. Kalau di dalam agama saya ya, dalam Islam itu orang dinilai dari teman duduknya. Kalau teman duduknya jelek,
biasanya dia juga akan ikut jelek. Kalau teman duduknya baik, biasanya dia akan baik. Ya mirip apa ya? Biasanya Anda akan berkelompok itu dengan orang-orang yang setipe dengan Anda. Nah, kalau Anda tipenya itu merasa Anda tipenya nggak baik, cepat-cepatlah Anda tinggalkan kelompok Anda ataupun orang-orang yang ada di sekitar Anda. Karena pengaruh tidak baik itu akan berkali-kali lipat kepada diri Anda. Jadi penting juga untuk memilih-milih teman. Berteman itu dengan orang yang bermanfaat, jangan berteman itu dengan penjahat atau berteman dengan orang yang nggak baik. Gitu. Berteman itu ke orang-orang yang bisa mendorong Anda ke arah kebaikan. Nah, kalau Anda punya teman-teman yang baik, insya Allah nanti Anda juga harus baik ya. Bukan hanya Anda memanfaatkan kebaikan teman Anda, tapi bukan ini ya, bukan berharap take and give. Itu salah. Kalau take and give itu kan Anda minta dulu baru memberi, tapi polanya dibalik. Give dulu, insya Allah nanti Anda akan diberikan sesuai dengan haknya Anda atau dipilihkan hal yang baik. Saya selalu punya prinsip kalau berteman, apa yang bisa saya kasih ini ke teman saya, manfaat apa yang saya bisa berikan. Saya tidak akan berharap teman saya memberikan manfaat yang sama ke saya, tapi saya punya keyakinan Allah pasti akan memberikan sesuatu buat saya. Sekali lagi, selama teman kita adalah orang-orang yang baik. Jadi kita pilih teman kita yang baik-baik, dan kita bisa menyumbangkan kebaikan terhadap teman-teman kita, nanti biar Allah saja atau Tuhan saja mengatur kebaikan apa yang akan kita terima. Nah, ini penting dalam lokal dan global relasi pertemanan. Tadi tahu-tahu ternyata teman itu yang tadinya saya asing gitu dengan direktur Huawei, karena saya punya teman juga di Lusan, mereka bisa terkoneksi kembali dan akhirnya bisa kirim-kiriman foto lama mereka di Lusan gitu kan. Saya jadi merasa tidak asing berada di tengah-tengah mereka, jadi cair suasananya, mau ngobrol jadi lebih nyaman gitu. Atau saya juga punya teman yang di Unmul, senior lah di Fakultas Kehutanan, ternyata beliau berteman dengan salah satu manajer yang mengelola Huawei ICT Talent ya, yang mengelola para PIC Huawei ICT Academy di kampus-kampus ya. Ini manajernya lah ibaratnya ada di Huawei Indonesia. Nah ini baru ketahuan setelah ngobrol gitu, setelah cerita-cerita, oh itu ternyata teman di Belanda gitu, ketemunya di Belanda begini-begini. Nah itu hal yang kita tidak temukan sebelumnya, atau saya tidak tahu sebelumnya. Setelah berjalannya waktu baru terungkap bahwa ternyata lingkarannya di situ-situ saja. Nah ini saya yakin Anda juga bisa memperoleh hal tersebut kalau Anda jadi orang yang baik dan Anda juga berkontribusi kebaikan terhadap komunitas Anda atau terhadap teman-teman Anda. Ya ring ini yang Anda jaga itu, koneksi ini yang harus Anda jaga. Nah, kalau sudah punya kemampuan entrepreneur, inovasinya bagus, kemudian juga Anda punya lingkup pertemanan yang baik, koneksi yang baik, maka saya yakin ini akan tercapai. Anda produktif, kemudian kemampuan daya beli Anda atau perekonomian Anda akan meningkat, dan juga ini satu sama lainnya akan mendukung. Ini pasti akan berimpact ke sini. Ini kan komunal, sekelompok orang ini juga sekelompok orang, ini juga sekelompok orang. Inovasi itu kalau sendirian nggak baik juga, jadi harus bareng-bareng. Ya ini juga sekelompok orang. Jadi kita bisa lihat ini bukan individu-individu. Jadi tolong juga tinggalkan sifat individualis Anda. Nggak mungkin Anda bisa menang dengan cara sendirian. Anda bukan Superman, sekali lagi. Anda bukan Superman yang bisa apa-apa sendiri. Nah, karena kita bukan Superman, maka kita perlu kolaborasi. Kita perlu berkelompok.
dalam mengerjakan sesuatu. Ya, ini bisa kita bentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari berbagai macam stakeholder. Contoh misalkan stakeholder yang berasal dari institusi pendidikan, kemudian ada dari industri misalkan, ya misalkan dari telco, ya, perusahaan telekomunikasi atau perusahaan IT dan yang lain-lain. Nah, ini nanti akan membentuk ekosistem, ya, istilah lainnya sih ekosistem. Kalau kita padukan semuanya, saya ingin pakai istilah ekosistem. Ekosistem apa gitu? Misalkan ekosistem startup gitu, atau ekosistem 5G gitu, atau ekosistem yang lain terkait dengan perekonomian. Ya, ini nanti isinya ya banyak pihak gitu, nggak cuma satu sektor saja. Jadi sekali lagi kalau dalam abad 21 ini yang diperlukan itu adalah kolaborasi. Dari mana saja, jangan Anda kotak-kotakan diri Anda. Jadi kalau Anda berpikiran eksklusif, wah anak IT itu sekarang anak yang paling sakti, yang Anda salah sudah. Sudah satu poin Anda tertinggal dari mungkin anak ekonomi yang dimana mereka bisa menyatukan dari beberapa disiplin ilmu. Kalau Anda merasa eksklusif dengan ke-IT-an Anda salah besar. Anda nggak akan jadi apa-apa kalau Anda sendirian. Jadi perlu berkolaborasi. Apa saja yang berada di dalam smart economy? Ya macam-macam. Ada industri yang cerdas, ya kalau industrinya maju, pastinya nanti revenue dari industrinya meningkat, industrinya bayar pajak, ya pajaknya untuk pemerintah dikembalikan ke masyarakat, dibangunkan jalan, jembatan, dan yang lain-lain, masyarakatnya juga akan meningkat perekonomiannya. Kemudian small medium business atau mikro sekarang ya, mikro, small medium business atau industri rumahan, ini juga semakin digiatkan. UMKM kalau di Indonesia sih, UMKM ini bisa kita bilang adalah sektor yang paling tangguh tiap kali adanya resesi ekonomi, baik itu karena pandemi seperti sekarang maupun juga karena mungkin perekonomian yang memang lagi kolaps atau lagi ada bencana. Jadi sekali lagi kalau Anda mau memulai bisnis, mulailah dari yang kecil dan itu cukup tangguh, cukup resilience dalam berbagai macam kondisi. Kemudian startup, ya ini bertentangan ya dua ini, startup dan small medium business yang tadi saya sampaikan, UMKM tadi. UMKM. Startup ini sekali lagi punya tingkat kegagalan 90%. Jadi kalau Anda bikin usaha startup dengan teman-teman Anda, maka kalau gagal itu adalah hal yang biasa. Hal yang harusnya terjadi bahkan kalau dalam startup. Kalau berhasil, nah itu memang luar biasa karena tingkat kegagalan dalam startup itu mencapai 90%. It's fine gitu, nggak masalah. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Nggak bisa 1-2 kali. Kalau Anda benar-benar sekali bisa, yaitu Anda berarti orang yang amat sangat beruntung. Kemudian ya ini ya, tourism yang smart. Bisa Anda bisa buka wisata-wisata yang basisnya smart. Misalkan kalau di Samarinda itu dulu belum pernah ada yang wisata ini ya, wisata menyusuri Sungai Mahakam. Nah, kemudian muncul gitu. Terus tadinya cuma menyusuri aja, nggak ada apa-apa, ditambah dengan adanya kafe mungkin di dalamnya atau ada makanan dan yang lain-lain. Nah, ini sebenarnya termasuk smart tourism yang tadinya belum ada jadi ada. Kemudian ada yang bikin usaha kayak gimana itu di puncak jalan di Selili itu juga kafe yang di puncak itu tadinya belum ada jadi ada. Punya view yang bagus, view kota Samarinda itu dijadikan bahan jualannya yang instagramable. Nanti dibikinin tempat yang instagramable, dikasih ornamen atau pernak-pernik yang menarik buat anak-anak muda sekarang buat foto-foto di situ. Nah, ini juga termasuk dalam smart tourism. Kemudian
smart maritim ya, ini terkait dengan kelautan. Kalau kemarin Bu Susi itu cukup baik kalau menurut saya dalam pengelolaan kelautan. Kalau ada yang mengambil sumber daya kelautan kita, ya tenggelamkan. Itu menurut saya sih, kalau saya sih nggak ada masalah ya. Mungkin beberapa orang tuh melihatnya ekstrim, tapi kalau saya tuh melihatnya orang itu loh, orang luar gitu ya, maling ibaratnya. Kenapa kita nggak bisa tindak tegas gitu? Kalau maling ya selesaikan saja gitu. Semakin dikasih angin, saya yakin maling-maling tersebut akan semakin banyak berdatangan. Tapi kalau kita tegas, 2-3 kali aja kita tegas gitu, kita nggak akan repot di belakangnya. Saya yakin setelah kejadian diledakkan kapal-kapal yang mengambil sumber daya kelautan kita, itu pasti orang akan berpikir 2-3 kali untuk mencuri ikan di negara kita. Ya itu menurut saya juga hal yang cerdas. Kemudian smart mobility, ya mungkin nanti akan banyak mobil-mobil yang autonomous. Kemudian juga kita yang mobile, maksudnya manusia yang mobile nanti juga akan disupport oleh 5G. Dan dari 5G itu banyak sekali hal-hal yang produktif yang bisa di-deliver melalui 5G. Kemudian smart payment, tadi juga sudah Anda lihat, banyak dari Anda yang sudah menggunakan metode cashless, ya. Baik itu pakai Dana, GoPay, ataupun yang berbasis kartu kayak Tapcash, Flash, Breezy, e-money. Kalau misalkan buat tol itu kan e-money biasanya rata-rata, kemudian yang lain-lain menyusul. Nah ini contoh-contoh lain. Kalau smart tourism di Jogja ini ada banyak sekali sudah objek yang dilengkapi dengan AR dan VR ya. Kita buka aplikasinya, kemudian kita dekatkan atau kita scan ke objek, nanti muncul AR VR-nya. Kemudian untuk pertanian, makin banyak pertanian yang menggunakan platform precision farming istilahnya. Kehutanan juga ada sebenarnya, precision forestry. Jadi tebang pilih itu dilakukan dengan atau dibantu dengan menggunakan machine learning. Jadi machine learning akan menaksir berapa tinggi pohon, kemudian diameter pohon, kemudian titik-titik mana yang bisa dipanen, termasuk jalur penebangan. Jadi kalau di luar negeri itu nebang udah enggak pakai manusia tapi pakai mesin. Saya pakai kayak traktor gitu, nanti dia jalan sesuai dengan jalur yang dibuat oleh machine learning, oleh sistemnya. Sehingga hasil tebangan itu bisa maksimal, terus juga secara konsumsi BBM ataupun konsumsi sumber daya manusia yang digunakan untuk proses penebangan itu enggak banyak atau efisien. Ya, ini contoh lain, perikanan dengan menggunakan IoT, ya mungkin memberi makan ikan sudah nggak perlu manusia lagi, jalan-jalan cukup disediakan drum-drum di sini. Kemudian ada sistemnya, nanti setiap jam berapa dia akan merilis makanan. Ya, ini juga akan meningkatkan produktivitas dari perikanan gitu, sehingga menghindari mungkin yang jaga empangnya lupa ngasih makan itu, atau ngasih makan takarannya kebanyakan atau kurang. Ini dengan adanya sistem yang cerdas, basisnya IoT mungkin, itu akan lebih meningkatkan produktivitas di tambak ataupun di kolam-kolam ikan ini. Contoh kota yang menjalankan smart economy ini ada Barcelona, ini dengan menggunakan big data ya di sini, dengan menggunakan sistem data terbuka, juga dengan menggunakan map ini untuk mendukung smart tourism, wisata yang cerdas. Efeknya mereka meningkat GDP-nya. Tadi GDP yang saya bilang di depan tadi, produk domestik bruto (PDB). Kemudian di Yokohama ini, kalau Jepang kita sudah tahu, Jepang ini sangat concern dengan yang namanya lingkungan. Di sini kita bisa lihat
mereka mampu mereduksi emisi karbon sampai dengan 25% dengan menerapkan pola green lifestyle. Ya, gaya hidup yang ramah lingkungan. Nah, mereka juga mendevelop atau mengembangkan rumah-rumah cerdas dan juga bagaimana mengatur penggunaan energi dengan energi manajemen, sehingga energi yang digunakan di rumah-rumah, biasanya kalau negara 4 musim ini, musim panas itu konsumsi energi lebih sedikit daripada musim dingin. Jadi kalau di Indonesia kan kita ini banyak, kalau misalkan di rumah pakai AC ya, listrik buat AC itu lebih mahal gitu, lebih banyak kita keluar biaya listrik buat AC ketimbang buat peralatan yang lain. Nah, enggak sebaliknya dengan negara-negara yang 4 musim atau kota seperti Yokohama gitu. Atau di Cina, mungkin sebagian Cina yang masuk ke daerah subtropik atau yang 4 musim, atau yang agak ke atas lagi yang mau ke daerah subkutub gitu. Listrik itu habis buat pemanas ya. Jadi kalau saya punya teman di Australia, dia bilang kalau musim panas itu listrik 1 juta bayarnya. Tapi kalau kalau musim panas itu 1 juta habis buat AC kebanyakan. Tapi kalau musim dingin listrik itu bayarnya 3 juta, 3 kali lipat. Habis buat heater atau pemanas. Jadi kalau kita yang tinggal di Indonesia bersyukurlah kita cuma perlu AC, yang mana itu kalau di luar negeri kita cukup bayar 1 juta saja untuk listrik AC-nya. Kalau tinggal di luar negeri ya, kalau di Indonesia mungkin dengan rumah 900 watt AC-nya yang 400 watt masih bisa jalan lah. Paling Anda bayar sebulan ya mungkin 300 ribuan gitu ya. Bayangkan kalau kita harus pakai heater, pakai pemanas ruangan kayak di luar negeri ya, Anda mungkin akan bayar 3 kali lipatnya gitu. Yang tadinya bayar 300 jadi bayar 900 karena pemanas ruangan. Nah, ini mereka mampu membuat konsumsi energinya menjadi sedikit. Biasanya memang konsumsi energi itu akan berefek kepada ini. Semakin kita bisa mengurangi konsumsi energi, mengefisienkan, maka kita juga akan mampu mereduksi penggunaan, kita akan mampu mereduksi karbon yang dilepas ke atmosfer kita. Kemudian Cina, ya Cina ini terkenal dengan ini ya, payment ya. Ada Alipay, ada WeChat. Jadi WeChat itu di dalamnya ada embed untuk payment ya. Ini udah lama banget ya mereka yang bisa dibilang duluan menerapkan ini. Nah, ini yang banyak akhirnya ditiru di berbagai macam tempat. Ya, di Indonesia juga salah satunya, baik itu embed dengan aplikasi kayak GoPay, itu kan aplikasi utamanya Gojek, atau yang sendirian yang mandiri Dana itu kan mandiri sendiri dia maksudnya. Cukup satu aplikasi buat pembayaran, tidak ada cantolan lain-lainnya. OVO juga sendiri, ya benar cashless, tidak bawa-bawa duit. Anda tidak takut kecurian, kecopetan dompetnya ya, handphonenya aja yang dijaga biar nggak hilang. Kota lain, contoh ini di Luxembourg, ini dia membagi smart city-nya menjadi 3 pilar. Pendidikan teknologi baru untuk citizen atau untuk warga negaranya. Kemudian pengembangan sistem elektronik dan mobile service. Ya, ini maksudnya yang III, entah itu e-surat, e-tilang, dan yang lain-lain. Ya, mobile juga termasuk ya. Mobile apps gitu buat warga. Kalau di Samarinda sebenarnya ada ya, e-kelurahan itu. Itu sebenarnya basisnya mobile gitu. Cuma mungkin penggunaannya masih belum banyak gitu, baik di sisi aparat pemerintah maupun di masyarakatnya. Karena ini tadi edukasi ke arah masyarakat mungkin di tempat kita masih kurang. Ini yang masih perlu digenjot. Kalau aparatnya siap, tapi masyarakatnya belum siap kan percuma juga ya kita punya aplikasi atau sistemnya. Ini mungkin yang perlu masih jadi PR besar buat kita. Agar masyarakat ini paham dengan teknologi yang baru. Kemudian
ketersediaannya juga ada di mana-mana ya. Ini juga jadi satu kendala. Misalkan kita mau pakai aplikasi yang berbasis mobile, nggak taunya kita ada blank spot. Contohnya kayak di FMIPA itu blank spot itu di Puskom. Kemudian kalau kita kemana ya, di beberapa tempat lah di Samarinda, kayak di tempat-tempat yang agak jauh gitu ya. Misalkan di tempat-tempat wisata kayak air terjun, misalkan Pinang Seribu atau tempat-tempat orang biasa camping itu banyak yang blank spot juga. Gak usah jauh-jauh, kalau saya pergi jogging di Alaya itu ada satu titik di mana itu nggak ada sinyal sama sekali. Mau Telkomsel, mau Excel itu nggak ada sama sekali, dan itu daerahnya ini ada cekungan gitu ya, mirip kayak di MIPA, ada cekungan antara gunung dengan bukit gitu. Nah, kalau kita berada di situ blank spot. Telepon, video call atau internet pasti putus di situ, nggak ada sinyal sama sekali. Ya, ini yang jadi kendala kalau kita mau mendeliver service, baik itu secara online, website itu ataupun mobile. Kalau misalkan tidak ada ini tadi, tidak everywhere dan anywhere, maka yang ini bermasalah. Yang ini ada, di bawah ini ada, tapi manusianya ini nggak ada, ya ini juga masalah. Jadi ini saling terkait satu sama lain. Nah, tujuannya apa? Di dalam program Smart City Luxembourg ini mereka ingin kualitas hidup dari masyarakatnya ini meningkat. Kemudian juga mereka berharap setiap lapisan dalam masyarakatnya ini berpartisipasi dalam pengembangan kotanya. Jadi mereka berharap partisipasi secara aktif untuk pengembangan masyarakat. Menyenangkan nih, bisa tinggal di kota seperti ini, masyarakatnya itu terlibat langsung. Ya mudah-mudahan lah Samarinda juga seperti itu. Sebentar, ada pertanyaan. Lobang di jalanan, oke. Tidak ada heater. Ada sih beberapa mobil yang ada heaternya, tapi nggak semua ya. Biasanya mobil yang desainnya dari luar, walaupun itu diproduksi di Indonesia dan dipasarkan di Indonesia, pasti ada heaternya. Jadi ada heaternya sebenarnya. Mobil saya ada heaternya. Ada, mobil saya ada heaternya. Dulu saya punya mobil, waktu saya pertama kali masuk ke Unmul, jadi dosen Unmul, saya punya mobil Starlet itu juga ada heaternya. Mungkin karena standarnya Jepang, jadi ada heaternya. Saya nggak tahu setelah itu apakah masih ada heaternya. Yang sekarang juga ada heaternya juga, mobilnya juga masih ada heater. Jadi kalau misalkan berembun, bisa dinyalakan heaternya kalau embunnya di luar ya. Kalau heater, kalau di dalam itu berarti kan di dalam lebih dingin daripada di luar. Berarti, di luar lebih dingin daripada di dalam. Itu prinsipnya kayak air yang kita kasih es itu di gelas. Kalau di dalam gelas itu lebih dingin daripada di luar, maka embunnya ada di luar. Nah, kalau misalkan mobil kita di dalamnya dingin, AC-nya lebih dingin daripada suhu di luar, ngembunnya berarti di luar. Kalau ngembunnya di luar, ya Anda nyalakan heaternya di dalam. Tapi kalau misalkan ngembunnya di dalam, berarti kan di luar lebih dingin daripada dalamnya. Anda AC-nya diturunkan lagi suhunya. Itu aja sih sebenarnya mainnya seperti itu. Nah, untuk deteksi lubang ini sebenarnya sudah ada beberapa teknik machine learning atau AI yang bisa digunakan untuk deteksi adanya lubang atau enggak, dan ini juga sudah di-embed di dalam mobil-mobil yang otonomus. Dia bisa mendeteksi adanya lubang dan dia bisa menghindari lubang, atau mungkin lubangnya
lewatkan di bawah mobil ya, kalau misalkan memang nggak bisa dirubah arah dari kendaraan ya. Udah banyak kok yang canggih sekarang. Terus juga kemarin kalau Anda ikuti webinar kemarin dari pagi sampai sore sebenarnya saling keterkaitan itu satu sama lain. Yang pagi ada cerita tentang jalan tol, dia punya sistem untuk mendeteksi potensi, jadi potensi ya, baru potensi kerusakan jalan tol. Nah itu juga pakai machine learning, pakai deep learning ya di dalamnya. Di sore hari dari Huawei itu juga ada menyampaikan tentang kegunaan dari 5G dan juga engine dari dari engine machine learning ataupun deep learning-nya punyanya Huawei. Nah ini jadi saling keterkaitan sebenarnya. Jadi kalau ada jalanan yang berbasis machine learning seperti itu, termasuk juga mungkin tadi paginya mereka cerita tentang V2X, maksudnya vehicle to everything atau Internet of Vehicles. Kalau kita sekarang, kalau dulu kita kenalnya IoT ya, kalau sekarang udah merambah khusus untuk mobil itu ada vehicle of ini sebentar saya tulis saja. Kalau IoT kan Internet of Things gitu ya. Internet of Vehicle. Nah, ini khusus untuk kendaraan atau V2X, Vehicle to Everything. Ini bisa berjalan kalau didukung dengan 5G. Plus satu lagi ada machine learning, AI, deep learning ya, masuk dalam sini. ML, DL, atau AI gitu. Terkait dengan transportasi. Nah, ini bisa sekali ini digunakan, dipadukan, termasuk ada yang nanya tadi tentang terkait dengan lubang maupun kita mau berkendaraan dengan mobil cerdas ya, mobil cerdasnya harus tahu gimana kondisi jalannya gitu. Oke, kira-kira itu jawabannya. Kemudian kita lanjut ke sini ya. Masih ada sedikit slide lagi lah. Insya Allah bisa diselesaikan sebelum 10 menit ke depan. Nah, ini program-program yang dilakukan oleh Dewan Smart City-nya sebenarnya di Luxembourg. Mereka tadi ya jelas pendidikan buat warga negaranya, bagaimana literasi digital penduduknya itu meningkat. Kemudian juga mereka mulai mengembangkan layanan-layanan elektronis dan mobile. Kemudian ini ada semacam ini ya, inkubatornya. Nah, ini yang perlu gitu. Jadi pemerintah dan juga berbagai macam stakeholder itu harusnya punya inkubator yang bisa mendorong kehadiran startup. Kemudian ini mereka mencoba membuat kotanya itu tidak blank spot. Walaupun dalam bangunan atau dalam gedung, mereka berharap semua warga bisa terkoneksi. Dan bisa diakses secara gratis. Public service ya, atau layanan-layanan publik. Nah, smart economy ini diharapkan bisa pertama mengembangkan inovasi ya. Tadi kita sudah lihat di depan tadi, disruptive ekonomi atau ekonomi yang berbasis disrupsi atau mengganggu istilahnya, itu bisa didorong kalau ada inovasi. Kemudian ini yang saya sebut dari awal, kalau nggak ada infrastruktur, apalagi yang sangat mendasar, jalan jembatan ya include, kemudian air dan listrik kalau nggak ada ya sama aja. Termasuk tambahannya adalah telekomunikasi. Telekomunikasi ya include di dalamnya berarti internet. Nah, apa saja yang bisa di-develop atau dikembangkan dalam memajukan perekonomian yang cerdas? Ya, balik lagi inovasi ya. Ya, tadi saya sudah cerita potensi daerah. Contohnya daerah yang mungkin punya penghasil tertentu saja, kayak tadi saya cerita tentang jahe yang bisa jadi aksirinya sangat tinggi, tertinggi di dunia, yaitu yang digarap, termasuk hal-hal yang mendukung ke arah situ. Tentu saja akses jalan, komunikasi atau internetnya harus baik agar
produknya bisa dijual. Kemudian lifestyle atau gaya hidup, ya, tentu saja kalau orangnya nggak cerdas ya percuma juga ya. Ini juga harus didorong untuk merubah gaya hidup orang sekarang. Yang tadinya boros listrik harus efisien, yang tadinya tidak ramah lingkungan harus ramah lingkungan. Karena kalau banjir akibat kita nggak ramah lingkungan ya perekonomian kan tersendat. Ya tentu saja mungkin ada aja yang bilang ya kan nggak setiap hari banjir ya, tapi kalau mau banjir terus setiap tahun saya sih sebenarnya nggak suka. Semakin hari banjir itu semakin tinggi, sedangkan kita semakin hari semakin menua. Nggak ada orang semakin hari itu makin muda. Kalau banjirnya semakin hari semakin tinggi, Anda boleh ngomong ini ke orang tua Anda yang nggak mau pindah dari tempat-tempat yang banjir. Anda ngomong semakin hari banjir itu semakin tinggi Pak Bu gitu. Tapi semakin hari kita juga semakin tua, apa kita masih mau kuat gotong-gotong barang atau membersihkan rumah lah, mungkin nggak perlu gotong-gotong, bersihkan rumah aja pasca banjir, wah itu pasti capeknya luar biasa, seminggu belum tentu hilang capeknya. Ini Anda harus bisa berpikiran cerdas. Kemudian lingkungan bisnis juga harus mendukung, tadi contohnya kita bisa menciptakan ini ya, inkubator. Nah, ini contohnya ada startup hub, ini adalah inkubator agar mendukung kemunculan model-model bisnis baru atau pengusaha baru. Kemudian pendidikan ini juga perlu dan keterampilan. Kemudian ini tadi koneksi yang saya sebut-sebut di depan tadi. Kita perlu berkolaborasi, kita perlu menambah koneksi, kita perlu punya teman yang baik agar ini bisa mensupport kita dan juga komunitas yang ada ya. Nah, untuk IT biasanya memang arahnya adalah di cloud. Kalau Anda lihat webinar kita yang hari apa kemarin, hari Sabtu, saya juga cerita tentang cloud. Nah, ini cloud ini nanti akan diadopsi banyak di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Anda yang berniat cari kerjaan, Anda yang berniat mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang IT, maka Anda at least punya knowledge yang baik tentang cloud. Karena ini akan jadi basis atau akan jadi infrastruktur standar dalam hampir apapun yang terkait dengan penggunaan teknologi IT. Anda sebut aja apapun di atasnya. Machine learning, AI, big data, sistem informasi biasa, atau executive information system, anything. Apapun yang ada di atas, IoT pun juga termasuk. Maka basisnya adalah cloud. Ini adalah dasar yang sangat harus dikuasai. Sebelum Anda ke cloud, tentu saja jaringan komputer, sistem operasi itu Anda kuasai. Karena basis pengetahuannya ada di situ. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang mau nanya? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, untuk kuliah kita hari ini saya anggap cukup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.